Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, berikutnya adalah kedelapan kalimat Al-Muhaimin. Al-Muhaimin bermakna zat yang meneliti atau yang menyaksikan, yang mengawasi, juga zat yang memelihara. Allah adalah zat yang menyaksikan atas makhluknya dengan apa-apa yang keluar dari ucapan manusia dan perbuatan manusia. Dan Allah sangat tahu betul atas samarnya beberapa perkara dan apa-apa yang disimpan di dalam hati manusia, atau ialah apa yang masih disimpan di dalam dada, di dalam hati. Allah sudah mengetahui. Kalau hamba ya tentunya yang terucap, sedangkan Allah mengetahui dengan apa yang ada di dalam, yang masih disimpan dalam hatinya. Allah adalah zat yang meramut dan menjaga atas setiap makhluknya dengan peramutan dan pertolongan, sehingga mampu untuk tidak mengerjakan maksiat kepada Allah. Jadi membuat hamba untuk tidak melaksanakan maksiat. Kalau dalam bahasa la haula wala quwata illa billah itu, jadi bahwa kita tidak melaksanakan maksiat itu ya karena penjagaan dari Allah. Tidak ada daya dan upaya kita untuk melakukan hal itu kecuali Allah yang menjaga, dengan penjagaannya Allah, dengan pertolongan dari Allah. Nah, wala quwata an ta'atillah illa bi ismatillah, bi aunillah. Begitu juga orang-orang yang bisa taat kepada Allah, bahwa bisa mengerjakan ibadah yang baik kepada Allah itu karena Allah lah yang memberikan pertolongannya. Allah lah yang menjaga terhadap kita untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketika kita tidak mengerjakan maksiat ya karena Allah menjaga terhadap kita. Nah, Al-Muhaimin, di mana Allah Maha menjaga dan meramut terhadap kita, berikan pertolongan untuk kita tidak mengerjakan maksiat kepada Allah, betul-betul dari kehendaknya Allah, pertolongannya Allah. Bahkan dalam Al-Muhaimin, Allah itu meneliti atau Allah mengetahui terhadap hewan-hewan yang ukurannya sangat kecil, yang sangat tidak nampak secara utuh oleh penglihatan kita. Dan Allah pasti memberi yang diinginkan dan yang diminta oleh hambanya. Allah memberikan yang diminta dan yang dibutuhkan hamba. Tidak ada yang terlewatkan. Para muslimin dan muslimah yang berbahagia, berikutnya adalah yang ke-9, kelima, Al-Aziz. Di mana Al-Aziz adalah Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Menangan. Allah adalah zat yang mengalahkan atas perkaranya dengan tanpa bantuan siapapun, dengan tanpa bantuan sekutu, dan telah mampu mengalahkan segalanya dengan keperkasaan dan segala keagungannya Allah. Jadi ya, betul-betul Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Agung. Dan Allah adalah zat yang tidak ada yang lebih mulia dan perkasa dibandingkan Allah secara mutlak, di mana Allah tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Dan bagi Allah seluruh pemilik kekuasaan dan kemuliaan dalam hal sifat, dan lebih tingginya makna kemuliaan dan juga lebih tingginya kesempurnaannya Allah. Betul-betul Allah Maha Perkasa, Maha Sempurna, Maha Mulia. Di mana Allah Al-Aziz ini la ghaliba lah, tidak ada yang mampu untuk mengalahkannya, menandinginya. Berikutnya yang ke-10 ialah Allah yang bermakna Al-Jabbar, bermakna Allah zat yang Maha Memaksa. Allah zat yang Maha memaksa pada hambanya atas apa-apa yang Allah kehendaki
berupa perkara perintah dan juga perkara larangan, di mana perkara itu berdasarkan atas dasar hikmah dan juga keadilan. Semua perintahnya Allah itu mengandung hikmah dan juga larangannya Allah pun juga mengandung sebuah hikmah. Ada manfaat di balik itu. Kemudian Allah adalah zat yang memaksa hamba menjalani sesuatu yang ada hikmahnya. Pasti ada sisi adilnya dari Allah terkandung di dalamnya. Contoh, di mana dalam menjalani sakit yang lama, sakit yang Allah berikan terhadap hambanya, kemudian sampai bertahun-tahun, kemudian Allah juga akan memberikan sehat. Di mana orang-orang yang sakit pun bisa mendapatkan hikmah dari mengalami sakitnya. Kemudian ketika sudah sehat, di situ ada terkandung hikmah. Di sisi lain bahwa dalam penjabaran sakit itu salah satunya ya untuk mengampuni dosa-dosa kita, atau kemudian sebagai sarana istirahat, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada hikmah di mana Allah memaksa seseorang untuk menjalani sakitnya, tapi ada sisi baiknya dari sebuah apa yang terjadi. Dan apabila kemudian sakitnya sampai menahun, sampai panjang, bahkan sampai di akhir hayatnya dalam keadaan sakit, maka ketahuilah bahwa Allah meninggikan derajat surganya seseorang itu dengan cara menghapus dosanya. Dan kalau derajat seseorang itu sangatlah tinggi, tapi amaliyahnya atau kemudian belum cukup untuk menyampaikan seseorang terhadap derajat itu, maka dicoba dengan sakit terus menerus, bisa beribadah dalam masa sakitnya, sabar menjalani sakitnya. Hal itu akan membuat sarana menghapus dosa, sehingga bertemu di hadapan Allah dengan bersih dosanya, dengan tanpa dosa. Jadi ada hikmah di dalam sakitnya yang membuat dia mendapatkan surga yang sangat tinggi di hadapan Allah. Dan kemudian bahwa dilalah apabila meninggal dalam keadaan sakit, ya ditaklil bisa husnul khotimah, justru itu adalah sebuah anugerah dari Allah, karena bisa dalam keadaan yang baik, kemudian sakitnya juga menjadi pengampunan untuknya, ini luar biasa. Nah, bagaimana apabila timbul pertanyaan lah, itu ketika sakit hartanya juga habis. Nah, itulah yang menjadi hikmah di sana, bahwa akhirnya hartanya betul-betul menjadi miliknya. Apa-apa saja yang dikeluarkan untuk diri kita, untuk sabilillah, itu menjadi simpanan untuk kita, menjadi tabungan untuk kita. Sehingga ya dilalah apabila menjadi bekal biaya untuk masa sakitnya, atau menjadi sedekah, menjadi amal jariyahnya, ya itu akan dibawa di hadapan Allah. Alhamdulillah, ya. Yang penting kan usahanya untuk mendapatkan kesembuhan itu juga menjadi pahala untuk keluarganya, dan apabila kemudian selesai di sana atau sampai akhir hayat, ya semuanya menjadi pahala, menjadi amal jariah. Tidak ada disesalkan atau dikhawatirkan, karena tahu kalau sembuh itu lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Bisa mendapati umur yang jauh lebih panjang, bisa beribadah lagi bersama-sama dengan keluarganya. Para kaum muslimin dan muslimah, memahami Allah yang Maha Memaksa ya dalam hal menjalani sakit itu sebuah dorongan dari Allah, ya, kepastian dari Allah. Allah memaksa hambanya untuk menjalaninya, sesuatu yang ada hikmahnya. Untuk kita yang masih sehat, atau itu juga menjadi perkiling. Alhamdulillah, atau kita masih diberi kelonggaran. Berikutnya adalah bahwa Allah zat yang menambali, menyempurnakan, menutupi kelemahan dari hamba-hambanya. Allah menambali ya, menyempurnakan kelemahan dari hambanya, di mana Allah menutupi kelemahan hambanya bagi seseorang yang sudah putus asa, menjadi semangat kembali.
Allah Maha Kuasa untuk memperbaiki yang patah, yang sudah putus asa menjadi bersemangat lagi. Jadi bahwa kemudian banyak hal-hal yang terjadi di dunia itu sebuah kejadian yang membuat seorang itu tidak punya harapan lagi. Nah, Allah yang Maha Memaksa, Allah yang Al-Mutakabbir ini memberikan kesempurnaan lagi, menutupi kelemahan hambanya yang sudah dalam kondisi itu, yang terpuruk. Kalau orang-orang yang sakit kemudian dia diberikan harapan lagi, atau diberikan informasi bahwa ada obatnya, ada treatmentnya yang mampu membuat dia bisa menjadi sehat lagi. Atau seperti halnya orang-orang yang menjalani kemoterapi yang begitu lama, tetapi itu adalah hal yang membahagiakan untuk orang-orang yang sakit kemudian bisa sembuh dari penyakitnya, atau yang gagal dalam sekolahnya kemudian suatu saat bisa lulus di suatu momen, atau mendapatkan bantuan yang memudahkan dia untuk menjadi seorang yang semangat lagi dalam menjalankan apa yang sebenarnya sudah putus asa di ujung harapannya, di ujung keputusasaannya. Allah di sana ada untuk memberikan kesemangatan kembali, menutupi yang patah, sehingga hamba tersebut, orang tersebut menjadi punya hope kembali, semangat lagi. Dan Allah menjadikan kaya terhadap orang-orang yang melarat. Itu juga Al-Mutakabbirnya Allah. Dan memudahkan atas kesulitannya orang-orang yang mengalami kesulitan. Juga Allah membantu atas permasalahan kesulitan yang menahun. Di sana Allah ada untuk memberikan pertolongan. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sehingga betul-betul Allah berhak untuk sombong di sana. Kata Al-Jabbar ya, memaksa untuk memberikan zat yang memaksanya ini betul-betul kitalah yang mendapatkan hikmah di dalamnya, bahwa dengan menjalani apa yang sebenarnya sulit, kata, itu tidak boleh ditutupi dengan keputusasaan. Tidak ada harapan lagi. Jangan ditutup dengan keputusasaan, karena Al-Jabbar di mana kita jalani, wajib untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi qadar kita itu, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, dengan tetap memiliki harapan yang tinggi bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Kalau kita sudah putus asa sampai di situ saja, kemudian tidak mau berharap lagi, maka berarti kita tidak memiliki pemahaman yang baik, atau di mana Allah memang memaksa kita untuk mengerjakan hal itu, walaupun berat, walaupun sulit, tapi penuh dengan pengharapan bahwa Allah akan memberikan solusinya. Tadi ada permasalahan yang tidak kunjung selesai, dan suatu saat Allah akan membantunya. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah yang ke-11, kalimat Al-Mutakabbir, di mana Al-Mutakabbir bermakna Allah zat yang maha sombong. Allah zat yang maha sombong ialah zat yang maha agung, yang maha besar di dalam zat dan sifatnya, atau di dalam perbuatannya dan kekuasaannya Allah. Allah zat yang maha agung adalah yang maha luhur, jauh dari sifat makhluknya. Tidak ada yang menyamai Allah dan menandingi kepada Allah tentunya. Maka segala sesuatu selainnya Allah itu adalah kecil, dan remeh. Dalam artian bahwa Allah lah yang maha sombong dan yang berhak untuk sombong. Bahkan dalam pengertian sombong, ini menjadi ridanya Allah, menjadi selendangnya Allah. Sedangkan manusia tidak berhak. Dan Allah adalah zat yang maha luhur, jauh dari sifat-sifat makhluknya,
maka tidak ada yang menyerupai juga yang menyamai, dan tidak ada yang menandingi terhadap Allah, terhadap sifatnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa sebagai tambahan, hambanya Allah itu diciptakan oleh Allah dari beberapa bahan atau makhluk Allah yang lain. Contohnya adalah Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah liat. Kemudian setelahnya Nabi Adam, anak turunnya Allah wujudkan dari air sperma, atau sehingga kadar kiranya bahwa tanah dan juga air sperma itu ya sesuatu yang tidak dikatakan mulia, atau tanah sebagai tempat berpijaknya hamba manusia, sedangkan sperma adalah sesuatu yang kalau dijual itu ya apa ada yang mau. Maka dalam hal ini bahwa betul-betul Allah menciptakan kita dari sesuatu yang tidaklah lebih mulia dari bendanya Allah yang lain, seperti intan dan mutiara, seperti emas dan perak. Nah, dalam hal penciptaan kita menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang hina. Maka ketika Allah memberikan harapan besar untuk mendapatkan surganya Allah, itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Kita yang memahami bahwa penciptaan kita itu dari sesuatu yang tidak mulia, tapi itulah Allah yang maha kuasa yang mewujudkan kita dari apa yang Allah kehendaki. Kemudian kita yang Allah diberikan kemuliaan dengan memiliki keimanan, dengan memiliki sebuah harapan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, berarti sangat bersyukur. Apabila kita kemudian menyombongkan diri kita di hadapan Allah, maka kita harus mengingat pula kisah dari Haris atau iblis, atau mbah cucunya atau nenek moyangnya dari iblis, di mana di hadapan Allah, di hadapan Nabi Adam, ketika dia diperintahkan untuk sujud, dia nggak mau. Alasannya bahwa kenapa saya harus bersujud kepada Adam, sedangkan saya olehmu ya Allah diciptakan dari api yang bersih, api biru yang bersih, yang baik. Atau kok saya harus sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dari tanah? Nggak mau. Sehingga ketika Allah telah murka dengan apa yang diucapkan oleh iblis ini, Allah mengutuk pada iblis, keluarlah dari surga dan dinas sebagai ahli neraka selama-lamanya. Bahwa iblis bukanlah hambanya Allah yang ibadahnya sebentar. Iblis beribadah kepada Allah lebih dari 2000 tahun, atau bahkan dia hidup ada di dalam kalangan para malaikat yang memang diselamatkan dari beberapa golongan makhluknya yang waktu itu telah dibinasakan. Tapi kesombongannya iblis yang begitu besar terhadap Nabi Adam di hadapan Allah membuat dirinya menjadi seorang yang dikutuk, atau yang dinas sebagai ahli neraka. Para kaum muslimin dan muslimah, bahwa kalau kita berpikiran atau berkarakter, bersifat seperti halnya iblis, maka layaklah kita juga untuk mendapatkan kutukan dari Allah. Maka kita yang menyadari penciptaannya nenek moyang kita, kemudian di dunia kita diciptakan dari hal yang jauh lebih rendah lagi, kita harus memiliki sifat yang rendah hati. Maka di awal atau tadi kita telah memiliki 6 pilar di dalam ibadah, bahwa salah satu pilar di dalam ibadah di mana memahami adanya Allah adalah yang ketiga, itu dengan zullan, dengan rendah hati. Jadi posisikan diri kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kerendahan diri. Kalau kita sombong kepada Allah, terus yang disombongan tuh apanya ya tuh. Para kaum muslimin dan muslimah, begitu juga dengan diri, harta dan keluarga kita, bahwa
Harta pun ini adalah miliknya Allah yang Allah titipkan untuk kita. Dalam sebuah nasihat disebutkan bahwa Allah menyebutkan, ya, harta yang kalian miliki di dunia itu adalah miliknya Allah. Kata, maka tukarkanlah hartaku dengan surgaku. Demikian pesan yang disimpulkan dari sebuah nasihat, sehingga diri kita yang miliknya Allah, ruhnya ya ruhnya Allah, atau harta kita adalah titipannya Allah, sedikit ataupun banyaknya, kemudian akan kita bawa untuk mendapatkan janji surga dari Allah, dan semuanya sudah menjadi sebuah ketentuan yang luar biasa. Maka tidak layaklah sebuah orang hamba untuk sombong di hadapan Allah. Allah lah yang memiliki kesombongan itu dan berhak untuk Allah. Sebelum kami masuk ke bab 13, kami akan mengulang kalimat 12, ialah Al-Khaliq. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khaliq bermakna zat yang menciptakan. Ialah Allah adalah zat yang mewujudkan segala sesuatu yang belum terwujud, yang belum ada contohnya, yang belum ada sebelumnya, dalam artian bahwa Allah menciptakan suatu permulaan yang tidak ada awalnya, jadi tidak nyontek. Dan Allah adalah zat yang merancang perkara-perkara, segala sesuatu berupa qadar-qadar Allah yang terjadi di dunia atau dilaksanakan di alam azali. Jadi qadar-qadar semua makhluk 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu sudah diciptakan di saat itu. Bahkan makhluk Allah berupa pena itu telah Allah perintahkan, Allah berikan perintah untuk menulis semua makhluknya Allah dan takdir qadar manusia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan di alam azali, tentunya di alam yang tidak ada permulaannya. Nah, di mana sampai dengan detail Allah menciptakannya. Dan juga bahwa sebagai pengertian, alam azali adalah alam yang dimana tidak ada awalannya, dan begitu juga dengan abadi atau abadan adalah alam di mana akhir yang tidak ada kesudahannya, betul-betul menjadi alam terakhir. Tegaskan bahwa Allah adalah zat yang merancang perkara-perkara, segala sesuatu berupa qadar-qadar manusia, kemudian apa-apa saja yang akan terjadi di alam dunia di saat alam azali sampai dengan detail, sampai dengan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun yang terjadi di alam dunia, sampai dengan detail diciptakan di alam azali dan akan berlaku sampai dengan hari akhir. Para kaum muslimin dan muslimah, dengan demikian bahwa semua qadar-qadar dan takdir yang ada di dunia itu telah tertulis, takdir penciptaan Allah. Saat ini kita melaksanakan dari apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah telah ciptakan. Dan bahwa di awal tadi telah disebutkan Allah itu tidak mencontoh sesuatu. Allah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada wujudnya, tidak ada contohnya, tidak ada kreator sebelumnya. Hanya Allah saja. Ialah Allah yang Maha Al-Khaliq.